Untuk materi kali ini, kita akan membahas terkait materi yang berkaitan dengan VoIP. Jadi VoIP itu merupakan kepanjangan dari Voice over Internet Protocol. Jadi di sini dari kata-katanya saja atau dari namanya saja sudah terlihat bahwa di situ ada V-nya, voice. Voice over berarti dia akan melalui protokol yang disebut dengan IP atau Internet Protocol. Untuk selanjutnya di sini untuk pengertian dasarnya terlebih dahulu seperti yang tadi sudah dijabarkan sekilas. Jadi di VoIP itu memiliki pengertian bahwa VoIP adalah suatu teknologi yang memungkinkan percakapan suara melalui media internet atau berbasis IP. Jadi sini untuk gambaran awalnya, jadi untuk pengiriman datanya dia hanya menggunakan voice saja atau suara saja. Nah, bagaimana cara mengirimkan antara satu titik dengan titik yang lainnya? Itu menggunakan media yang dinamakan dengan internet. Atau voice tersebut atau suara-suara tersebut akan dikirimkan menggunakan IP yang berbeda. Jadi mungkin gambaran singkatnya apabila kalian menggunakan aplikasi yang namanya Skype. Jadi aplikasi Skype itu juga dia menggunakan VoIP. Jadi pada saat pengiriman suaranya atau kita telepon menggunakan Skype tersebut, itu akan dikirimkan melalui jaringan internet, bukan melalui telepon analog. Nah, nanti untuk konsepnya dia memang berjalan secara real time, secara nyata dan secara terus menerus, secara langsung. Ya, memang aslinya seperti itu, tapi pada dasarnya tetap ada delay antara si pengirim dan penerima karena dia menggunakan medianya media internet, bukan telepon analog. Nah, selanjutnya kita bahas terkait sejarah VoIP. Jadi untuk sejarah VoIP-nya ini khususnya untuk Indonesia ya. Jadi pada tahun 2000 dinamakan dengan VoIP Merdeka. Di situ dicetuskan oleh pakar internet Indonesia ya, Ono Weburbo. Dia masih menggunakan teknologi atau protokol yaitu H323. Ini awal dibentuknya VoIP itu menggunakan protokol H323. Terus untuk selanjutnya di sini dipatenkan gitu dan seterusnya digunakan. Tetapi pada saat penggunaan yang sekarang atau perkembangan yang baru sudah tidak menggunakan H323, tetapi dia sudah berubah menjadi protokol SIP, Session Initial Protocol. Jadi pada dasarnya yang pertama dia bermula dari protokol H323, tetapi pada saat tahun 2005 H323 itu sudah tidak digunakan. Nah, sekarang lebih fokus atau lebih baik gitu karena ada perkembangan, ada update-nya, itu menggunakan teknologi protokol SIP atau Session Initial Protocol. Nah, selanjutnya kita bahas tentang apa itu si protokol H323. Ya memang pada dasarnya sudah tidak digunakan, tapi kita harus tahu terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam protokol SIP tersebut. Untuk protokol H323 di sini dia memiliki standar ITU-T. Jadi ini salah satu standar yang biasanya digunakan oleh engineer telekomunikasi itu menggunakan standar ITU-T. Jadi memang ada dua jenis, ITU-T dan ITU-R. Cuma di sini fokusnya kita ke dalam T-nya atau telecommunication. Di sini protokol H323 yang menentukan komponen protokol dan prosedur yang menyediakan layanan komunikasi multimedia. Jadi dia berfokus ke audio, video, dan data real time.
Tapi memang karena dia VoIP berarti dia lebih fokus ke audionya. Dengan data yang dikirimkan secara real time atau terus menerus, asli, nyata, langsung, seperti itu. Jadi untuk jaringan yang digunakan itu berbasis paket, ya pasti paket-paket data itu yang dikirimkan. Nah, di sini jaringannya digunakan adalah menggunakan jaringan IP atau Internet Protocol, bisa juga dia menggunakan LAN, bisa juga menggunakan IN atau Enterprise Network, bisa juga menggunakan MAN atau bisa juga menggunakan WAN, tergantung kebutuhan kita. Nah, pada dasarnya H323 seperti itu sebelum diubah menjadi SIP. Nah, untuk masuk ke dalam SIP, H232 sebenarnya tetap digunakan, tetapi ada updating terkait layanan-layanan yang ada di dalam protokol H323. Nah, selanjutnya updating tersebut tidak dengan nama yang sama, tidak menggunakan protokol H323, tetapi dia sudah berganti nama menjadi protokol SIP yang sekarang kita gunakan. Jadi SIP itu disebut atau kepanjangannya adalah Session Initial Protocol. Jadi di sini dia bekerja di layer ke-7 atau layer aplikasi. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia. Jadi dia akan membuat panggilan, mengganti panggilannya, meng-cancel atau menyelesaikan panggilannya. Itu menggunakan protokol SIP. Jadi di sini dia bisa melibatkan satu user atau lebih. Jadi antara point to point atau point to multi point. Jadi tidak hanya antara satu orang dengan satu orang, tapi bisa satu orang dengan beberapa orang. Sesi ini adalah pertukaran data antar user meliputi suara, video, dan teks. Akan tetapi karena kita fokusnya ke VoIP, berarti di sini fokusnya hanya di suaranya saja. Baiklah, untuk selanjutnya di sini untuk tahapan komunikasi multimedia dengan SIP. Jadi tahapan-tahapan yang dilakukan apa untuk mengirimkan atau melakukan komunikasi multimedia dengan menggunakan protokol SIP. Jadi di sini ada 5 tahapan. 5 tahapan itu yang pertama adalah user location. Jadi di sini dia akan menentukan lokasi penggunanya yang akan berkomunikasi. Jadi dari mana ke siapa, jadi dia ditentukan dulu lokasinya di mana. Nah, seperti itu. Nah, lokasi di sini biasanya berkaitan dengan IP-nya. IP berapa yang digunakan, lalu siapa penggunanya. Nah, itu nanti di situ. Dan untuk selanjutnya di sini adalah user availability. Jadi menentukan tingkat keinginan pihak yang dipanggil untuk terlibat dalam komunikasi. Jadi di sini siapa saja yang akan atau yang ingin melakukan komunikasi. Itu akan ditentukan menggunakan user availability. Jadi setelah kita sudah tahu lokasinya, di mana saja titik-titiknya, di mana ada titik telepon-telepon atau perangkat telepon yang ada, perangkat VoIP yang ada, kita dilihat menggunakan user location. Setelah sudah tahu lokasinya, kita lanjut ke dalam user availability. Jadi ini titik mana atau telepon mana atau user mana yang akan melakukan panggilan. Nah, itu menggunakan user availability. Untuk selanjutnya di sini ada user capability. Di sini dia akan menentukan media maupun parameter yang berhubungan dengan media yang akan digunakan untuk komunikasi. Jadi di sini medianya menggunakan apa? Jadi untuk VoIP itu bisa menggunakan HP ya, smartphone, bisa juga menggunakan telepon analog, bisa menggunakan telepon yang VoIP khusus, itu bisa. Jadi untuk menentukan dia menggunakan perangkat apa, dia menggunakan perangkat yang bagaimana, aplikasinya seperti apa, itu digunakan tahapan user capability. Jadi setelah tahu lokasinya,
lalu dia mengetahui siapa yang akan komunikasi, dan setelah ketemu siapa yang akan komunikasi, selanjutnya dia akan melihat media apa yang akan dia gunakan. Seperti itu. Lalu untuk yang keempat, di sini tahapannya adalah session setup. Jadi dia diistilahkan dengan kata ringing. Nah, ringing ini dia kan seperti pada saat kita telepon itu kan ada ringing ya. Jadi ringing itu dia akan membuat hubungan antara pihak pemanggil dan pihak yang dipanggil. Ya, istilahnya kalau kita di WA itu kan ada istilah berdering seperti itu. Jadi pada saat berdering itu dia sebenarnya sedang melakukan hubungan antara pihak pemanggil dan pihak yang dipanggil. Seperti itu. Jadi saya ulangi lagi dari awal. Yang pertama, mengetahui lokasinya, titik-titiknya siapa saja yang memiliki layanan VoIP tersebut. Selanjutnya di situ siapa yang akan melakukan panggilan, dan selanjutnya lagi di sini media apa yang digunakan. Setelah kita mengetahui, maksudnya untuk servernya sudah mengetahui, selanjutnya dia akan memberikan atau membentuk sebuah hubungan antara pihak pemanggil dan pihak yang dipanggil. Dan yang terakhir di sini adalah session management. Jadi setelah dipanggil, dia akan mentransfer suaranya. Berarti terjadi hubungan antara si pemanggil dan yang dipanggil. Jadi hubungannya berupa suara, pengiriman suara. Di situ ada modifikasi. Jadi modifikasi dari sinyal-sinyalnya, sinyal analog ke digital, begitu juga sebaliknya. Dan setelah selesai, di situ ada pemutusan sesinya. Jadi setelah komunikasinya antara si pemanggil dan yang dipanggil selesai, di situ ada pemutusan. Nah, itulah tahap-tahapan multimedia yang menggunakan protokol SIP. Jadi ada 5 tahapan, lokasinya, lalu di sini untuk siapa yang ingin melakukan panggilan, lalu selanjutnya media apa yang digunakan, dan yang selanjutnya lagi di sini membangun hubungannya. Setelah dibangun hubungannya, di sini akan memodifikasi, mentransfer data, dan yang terakhir di sini akan memutus sesi apabila pemanggilannya atau transfer datanya sudah dirasa cukup dan selesai. Nah, ini untuk komunikasi SIP-nya tadi sudah dijelaskan tahapan-tahapannya. Sekarang dilihat dari gambarnya. Jadi di sini ada SIP PON untuk yang user A dan di sini user B. Jadi user A ingin memanggil ke user B. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama, dia akan mengirimkan invite. Nanti ada penjelasannya itu apa invite. Jadi yang pertama dia akan mengirimkan invite ke user B. Nah, di user B akan ada ringingnya. Jadi akan ada nada deringnya, menandakan bahwa ada panggilan masuk. Selanjutnya, setelah itu user B akan mengirimkan ke user A. Jadi di sini ada ringing. Ringing yang dimaksud di sini tadi kan yang user B adalah dia istilahnya bunyi, keluar suara bahwa ada panggilan, dan di user A itu juga ada. Biasanya kalau di WhatsApp itu kan ada berdering. Biasanya ada bunyi tut. Nah, gitu. Itu adalah ringing yang diberikan dari user B ke user A bahwa sesinya sudah ada nih. Nah, selanjutnya si user B di sini dia akan menjawab, mengangkat teleponnya. Jadi di sini dari extension, ini ada istilah extension ya. Extension itu nomor teleponnya 200. Di sini ada oke, berarti sudah diangkat. Dan setelah diangkat, di situ ada user A mengirimkan ACK acknowledge ke dalam user B. Jadi di dalam pengiriman ini, bahwa si user A itu sudah bisa terhubung ke user B. Nah, itu untuk mengetahui bahwa bisa terhubungnya dengan apa, itu menggunakan
ACK atau acknowledge itu. Untuk selanjutnya di sini ada RTP-nya. Jadi di sini voice-nya sudah terkirim atau sudah terhubung antara user A dan user B, sudah bisa komunikasi, telepon dan lain sebagainya. Nah, setelah sudah telepon dirasa cukup, nanti user B-nya akan menutup panggilannya, contohnya menutup panggilan atau menyelesaikan sesi panggilan tersebut. Itu mengirimkan bye. Jadi di situ sudah ada sinyal bahwa user B ingin mengakhiri sesi pengiriman suara tersebut. Nah, selanjutnya si user A ini dia akan merespon bye tersebut. Jadi setelah ada bye, dia akan merespon dan mengirimkan apa? Mengirimkan oke tersebut. Oh, ternyata sudah selesai. Oke. Nah, selanjutnya user A dan user B itu akan secara otomatis terputus seperti itu. Nah, ini untuk keterangannya tadi ada invite, ada ACK, ada bye tadi ya. Nah, untuk invite-nya di sini ya untuk mengindikasikan jika user atau layanan sedang diundang untuk bergabung ke dalam sesi. Nah, sesi yang dimaksud di sini adalah sesi pengiriman data atau percakapan. Lalu untuk selanjutnya di situ ada ACK atau acknowledge. Acknowledge di sini memfungsikan jika klien sudah menerima respon terakhir untuk permintaan invite dan hanya digunakan di permintaan request. Jadi di sini sudah invite, ternyata di ACC invite-nya. Nanti selanjutnya di sini dia akan memberikan request sehingga membentuk sebuah hubungan antara si telepon A dan telepon B. Selanjutnya bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini yang tidak ada tadi adalah ada option. Option di sini digunakan untuk mempertanyakan server tentang kemampuannya. Jadi di sini bisa tidak menghandle pengiriman data suara tersebut, bisa tidak melakukan panggilan sesi ini. Nah, itu menggunakan option. Nah, kalau tidak bisa ya tidak bisa dikirimkan data ya selesai. Tapi kalau bisa ya berarti silakan dilanjutkan. Nah, selanjutnya di situ ada bye. Di sini bye dikirimkan oleh klien user agen untuk mengindikasikan server jika percakapannya akan segera dimatikan atau segera selesai. Itu akan mengirimkan berupa bye. Nah, di sini ada cancel dan register selanjutnya. Jadi cancel dulu di sini untuk membatalkan permintaan yang sedang menunggu keputusan. Jadi apabila tadi ada invite, ada ringing tadi, ternyata nggak mau diangkat gitu. Saya nggak mau telepon lah gitu. Nah, di situ akan mengirimkan sinyal cancel. Jadi tidak diangkat, dimatikan. Nah, di sini ada register yang terakhir. Jadi register di sini digunakan oleh klien untuk mendaftarkan informasi kontak respon pesan berisi kode status dan informasi tentang kondisi permintaan. Di sini biasanya berkaitan dengan kontak-kontak yang ada. Tadi sebagai contoh, itu kan ada kontaknya user A itu adalah 180 dan user B adalah 200. Nah, siapa yang mengatur nomor-nomor ekstensi ini? Itu menggunakan register. Sini statusnya seperti apa? Itu juga di dalam register seperti itu. Selanjutnya di sini adalah arsitektur dari SIP. Jadi di SIP itu terdiri atas dua komponen utama, yaitu yang pertama adalah user agent dan ada server. Jadi ya user yang dia akan meminta gitu ya, meminta layanan, server akan memberikan layanannya. Jadi di sini untuk user agent dia merupakan endpoint atau end user dari sebuah sistem dan membuat dua buah subsistem, yaitu user agent UAC, user agent client yang membangkitkan request, dan user agent server UAS yang merespon request. Jadi contohnya di sini antara si SIP A dan SIP B
Atau yang pertama, yang A itu adalah user agent client, yang B adalah user agent server. Jadi servernya ngapain? Sebenarnya dia akan memberikan layanan. Layanan seperti apa? Contohnya si A tadi ingin menelpon, ini ya. Jadi si A tadi ikut, nah nih SIP pon A dia akan mengirimkan ke IP pon B. Tapi di tengah-tengahnya di sini pasti ada servernya. Tidak semata-mata antara user A dan user B langsung berkomunikasi. Nah, siapa yang menentukan nomor 180, 200? Nah, itu adalah server. Siapa yang memberikan layanan atau media penghubung antara user A dan user B? Itu adalah servernya juga. Jadi server berada di tengah-tengah antara user A atau si penelpon ke user B atau yang ditelepon. Kita lanjut ke sini. Jadi nanti UAC di sini sebagai kliennya, dia sebenarnya akan meminta dulu, merequest dulu. Apakah merequestnya langsung ke user B? Jawabannya tidak. Dia akan masuk ke servernya dulu, atau user agent server. Nanti server ini dia akan meneruskan baru ke telepon B itu atau yang dipanggil. Nah, nanti apa yang akan dilakukan oleh si server? Dia akan memberikan ringingnya. Yang tadi ya bunyi tutut itu ya. Jadi ringingnya jadi ada di situ. Jadi menandakan bahwa dia akan terhubung. Nah, selanjutnya si server akan menerima respon dari si yang dipanggil itu. Nah, dipanggilnya gimana? Oh, ternyata oke. Dia menerima panggilannya. Berarti baru dia akan diberikan ke UAC juga. Jadi di UAC dan user agent server atau UAS dia saling terhubung terus menerus selama panggilan berlangsung. Jadi ada di tengah-tengahnya. Nah, itu kenapa sebenarnya kita bisa menyadap telepon gitu ya. Dia berasal dari server itu. Karena apa? Dia berada di tengah-tengah antara si penelpon dan yang ditelepon. Sebenarnya tahu tidak obrolan yang akan kita omongkan gitu ya di antara si yang penelpon dan yang ditelepon, sebenarnya server tahu. Tetapi ada hak-hak pelanggan yang tidak boleh dilanggar. Jadi yaitu merupakan privasi dari pelanggan atau privasi dari si penggunanya, itu tidak boleh disebarluaskan seperti itu. Jadi sebenarnya tahu, servernya tahu apa yang kalian bicarakan gitu ya, antara si pemanggil yang dipanggil itu tahu. Lanjut lagi untuk aplikasi SIP-nya. Jadi SIP itu biasanya dia digunakan untuk VoIP, bisa juga untuk konferensi multimedia, bisa juga untuk teks messagingnya dia ada chatting kayak gitu juga bisa. Ada di sini ada event, ada uninvited message ya, itu juga bisa. Tapi kita fokusnya ke dalam VoIP saja, yang lain tidak usah. Di sini SIP itu digunakan untuk VoIP. Ya, apa keuntungan menggunakan VoIP? Yang pertama, biayanya murah dan bisa gratis apabila kita create atau membuat server tersendiri untuk VoIP ini. Selanjutnya di sini untuk memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. Jadi contohnya di dalam sebuah jaringan di SMK Telkom gitu, itu sudah ada jaringan internetnya. Di dalam jaringan internet itu kita tumpangkan atau kita berikan server VoIP. Jadi secara otomatis di situ bisa langsung terintegrasi dengan jaringan sekolah. Makanya di situ dia lebih simpel karena dia bisa langsung ditumpangkan ke jaringan internet sekolah. Terus di sini memungkinkan disambung dengan jaringan telepon lokal. Nah, di sini ada contohnya telepon analog. Ada juga VoIP. Nah, itu bisa digabungkan menggunakan server dari si VoIP ini. Nah, itu menggunakan istilah IPPX atau PABX. Nah, variasi pengguna peralatan ini bisa menggunakan PC bisa. PC biasanya dia harus ada aplikasi pihak ketiga, ada handphone juga, ada telepon analog juga bisa menggunakan IP phone yang dikhususkan untuk VoIP.
Jadi untuk menambahkan ekstensi jadi nomornya itu menggunakan web. Untuk menambahkan istilahnya untuk menambahkan usernya, penggunanya itu bisa menggunakan web base. Jadi kita lebih mudah. Jadi GUI istilahnya. Oh ternyata contohnya IP ini itu menggunakan alamat telepon atau nomor telepon, nomor ekstensi ini. Nah, seperti itu yang mengaturnya. Nah, itu menggunakan web base, jadi lebih mudah. Nah, tadi kita singgung sedikit tentang IPPX. Nah, sebenarnya IPPX ini apa? Untuk biasanya disebut dengan PABX gitu ya. Jadi di sini dia sebenarnya akan menggabungkan antara telepon biasa itu analog ke dalam IP PON, yaitu menggunakan server IP PABX atau IP PBX itu sama. Jadi situ fungsi-fungsinya dapat dilakukan antara lain menyambung, mengendalikan dan pemutusan hubungan telepon. Sebenarnya sama seperti SIP, cuma SIP itu protokolnya, layanannya itu menggunakan IP PBX, di mana bisa terhubung antara telepon analog biasa ke smartphone kita, bisa juga ke telepon IP PON yang dikhususkan, itu bisa.